Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik kelas 12. Jumpa lagi di Harris Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jarak dalam ruang atau dimensi 3 ya, pada bagian 1. Kita lihat apa saja yang akan kita jabarkan. Yang pertama, kita akan melihat jarak dalam ruang. Kita lihat dari definisi. Jarak antara dua buah bangun adalah panjang luas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Yang berikutnya, kita akan coba melihat kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ada 6 kedudukan. Ya. Yang pertama, kedudukan antar titik. Jadi kalau ada dua buah titik, kita akan tahu kedudukannya apakah dia terletak pada satu posisi atau pada posisi yang berbeda. Yang kedua adalah kedudukan antara titik dan garis. Titik bisa berada di luar garis atau titik berada pada garis. Kemudian kedudukan antara dua buah garis. Jika ada dua buah garis, maka kemungkinannya dia berkedudukan antara yang pertama yaitu bisa sejajar, bisa berpotongan atau juga bersilangan. Kemudian kedudukan antara titik dan bidang. Jika ada sebuah titik dan ada sebuah bidang, maka kemungkinan kedudukannya adalah titik berada di luar bidang atau titik terletak pada bidang. Kemudian kedudukan antara garis dan bidang. Jika ada sebuah garis, kemudian ada sebuah bidang, maka garis tersebut bisa memotong bidang atau garis tersebut sejajar pada sejajar dengan bidang atau terletak pada bidang. Kemudian kedudukan antara dua buah bidang. Jika diketahui ada dua buah bidang, maka kemungkinannya adalah kedua bidang tersebut sejajar atau kedua bidang tersebut berpotongan. Kemudian kita akan menentukan jarak masing-masing. Jarak antara dua buah titik. Jarak antara dua titik adalah cara menentukannya adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi jarak antara titik A dan titik B adalah panjang garis AB. Yang kedua, jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik dan garis adalah caranya dengan menarik garis hubung terpendek antara titik dengan garis tersebut. Jadi jarak antara titik B dengan garis L misalnya adalah garis B aksen. Kita lihat tayangannya, kita lihat gambarnya. Ini ada titik B, kemudian ini ada garis garis L. Maka jarak antara titik B dengan garis L adalah ya ditunjukkan dengan garis berwarna merah ini. Kemudian lebih jelas lagi di ruang, saya ambil di sini contohnya kubus. Jika ada garis ini, garis biru ini adalah diagonal sisi ya. Kemudian ada garis B, maka jarak antara titik B dengan garis biru itu karena ini merupakan sebuah kubus, maka jarak terpendeknya merupakan tengah-tengah ya, di tengah-tengah garis biru. Dan jarak yang diinginkan adalah yang bergambar merah. Seperti itu. Yang berikutnya, kita akan melihat jarak antara dua buah garis. Tadi kita sudah jelaskan bahwa garis punya tiga kemungkinan, ya sejajar, berpotongan, atau bersilangan. Saya ambil di sini yang sejajar. Ya, ada garis L, kemudian ada garis G, maka jarak keduanya adalah seperti ini, jarak terpendeknya. Kemudian ada ini sama ya, garis P, ini garis G, maka jarak terpendeknya adalah ini. Yang berikutnya, yang keempat adalah jarak antara titik dan bidang. Saya ambil contoh di sini, ini gambarnya ya. Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Ya, misalkan titik B terletak di luar bidang, maka jarak titik B ke bidang dapat ditentukan seperti pada gambar. Kita lihat, ini ada bidang biru, kemudian ini ada titik di luar bidang, maka kita proyeksikan dulu ke bidang. Ini cara memproyeksikannya seperti ini. Kita ambil sebuah garis ya, ada garis yang terletak pada bidang tersebut, kemudian ini proyeksinya B ke B aksen, maka jarak titik B dengan bidang adalah sama dengan jarak titik B ke B aksen. Demikian. Kemudian untuk yang selanjutnya,
jarak antara garis dan bidang. Saya ambil contoh, ini ada garis K, kemudian ini ada garis G yang terletak pada bidang biru, ya. Untuk menentukan jarak antara garis dan bidang, perlu diperhatikan dulu kedudukan garis terhadap bidang tersebut. Apakah menembus bidang ataukah sejajar dengan bidang. Ya, selanjutnya jika menembus bidang, maka garis dikatakan tidak mempunyai jarak dengan bidang. Namun bila garis sejajar bidang, maka jaraknya tampak pada gambar seperti ini. Ya, jaraknya adalah dari garis ke garis yang terletak pada bidang. Yang terpendek ya jaraknya ya. Kemudian yang terakhir itu ada jarak antara dua buah bidang. Saya ambil di sini saya contohkan dengan bidang biru dan bidang hijau ya. Jarak antara dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Ya, kita lakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik yang lain yang merupakan bagian dari bidang yang kedua. Sehingga jika kedua titik tersebut ditarik garis lurus akan saling tegak lurus terhadap kedua bidang tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya di gambarnya. Ya, jadi ada titik B pada bidang hijau, kemudian ada bidang lain yang sejajar dengan bidang hijau, maka jarak kedua bidang itu bisa ditentukan dengan cara menentukan ini satu, tentukan dulu garis yang terletak pada bidang biru. Kemudian proyeksikan titik B ke garis tersebut. Maka jarak kedua bidang sama dengan jarak antara titik B ke titik B aksen. Demikian tadi materi yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini tadi. Kemudian tetap semangat, kita tetap belajar, berbagi, dan mudah-mudahan berkah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.